Walihada, dan karena ini alasan fakullu madakhalu ila akhirih wasofahumul haqu, mensifatkan akan para sahabat oleh al-haqu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala biqauli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kufar, yaitu tegas atas orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, sayang sesama mereka. Kalau kita kembali asyidda'u bainahum ruhama'u 'alal kufar, ini kita orang nih emang kita demen balik-balik mulu kita ini, padahal Qur'annya itu begitu, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kalau kita balik ruhama'u 'alal kufar asyidda'u bainahum. Tarahum ruka'an sujadan, kamu melihat mereka akan ruku, akan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi ridwana, mereka mengharapkan akan anugerah dari Allah dan keridhaan. Wa ma dhannuka biqaumin, dan yaitu apa adapun prasangka pandanganmu, biqaumin dengan segolongan orang, ikhtarahumullahu yang memilih akan mereka oleh Allah, li suhbati rasulihi untuk bergaul bersahabat dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali muwajahati khitabihi, dan untuk berhadapan menghadapi khitabnya Allah fi tanzilihi pada Qur'annya. Kuntum khaira ummatin, siapa kuntum? Ya sahabat kita, kuntum khaira umat, ribut mulu ini. Kita ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, itu kita. Yang ono kuntum sahabat, kalau kita enggak, kebalik-balik gitu Quran. Fa ahadun minal mu'minin la yaumil qiyamah, maka tidak ada seorang pun dari orang mukmin sampai hari kiamat illa wa lis-sahabati fi unuqihi minanun la yusab, melainkan bagi sahabat pada lehernya dia yaitu utang budi la tusab, yang tidak terhitung. Kita orang ini punya utang budi sama sahabat, nggak kebayar. Wa ayatin, dan nikmat-nikmat latun sayang tidak bisa dilalaikan. Bagaimana mungkin kita ketemu Rasulullah kalau nggak ada para sahabat? Sahabat wakilin kita, Nabi bagaimana ini, Nabi bagaimana itu, Nabi bagaimana ini, dia wakilin kita semuanya. Maka kita utang budi sama mereka. Li'annahum humul ladzina hamalu ilaina 'anil nabi, karena bahwa mereka sahabat adalah orang-orang yang membawa agama kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hukma wal ahkama, akan hikmah-hikmah dan hukum-hukum, wa bayyanul halal wal haram, dan menjelaskan oleh mereka kan yang halal dari yang haram, wa fahamul khassa wal 'amma, dan memberi pemahaman mereka akan yang khas dan yang am, mana kalimat khas, mana yang am, orang pintar, orang bodoh, semuanya dijelasin sama mereka. Wa fatahul aqalim wal bilad, mereka menaklukkan akan iklim-iklim, daerah-daerah, benua-benua, wal bilad, dan negeri. Wa qaharu, dan mereka mematahkan ahlas syirki wal inad, akan orang-orang syirik dan orang membangkang. Mereka hebat. Kenapa? Mereka punya senjata. Dari mana? Duit. Kumpulin kita duit. Wa yahidu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah oleh sabdanya Nabi SAW tentang sahabat, ashabi kan nujum, adapun sahabat-sahabatku itu kan nujum seperti bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dengan mana saja sahabatku ihtadaitum mengikut oleh kamu, ihtadaitum beroleh petunjuk oleh kamu. Kata Nabi, sahabat itu kayak bintang di langit, kayak bintang. Imam Daruqutni meriwayatkan ini hadis. Begitu juga Imam Al-Qudai di dalam kitab Musnad Asy-Syihabnya, ashabi kan nujum,
Bi ayyihi muqtadaitu mitadaitu, kayak sholat witir, apakah habis tarawih di witir malamnya boleh tahajud apa enggak? Begitu. Ikut aja sahabat. Abu Bakar bagaimana? Saya mau habis isya tarawih langsung witir Nabi, sebab saya ngeri takut merem gak melek lagi. Kalau ente Umar, saya habis tarawih nggak witir, ntar penutup aja. Saya yakin, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di, ikut aja dah. Ikut Abu Bakar boleh, habis sisa witirnya malam tahajud. Mau ikut Umar, tahajud dulu baru witir, silakan. Yang jadi ribut kita, salah mulu. Agak ada benarnya, nyalain mulu gitu orangnya. Waqad wasafahum Allah fi ayatin ukhra bi awsafin, dan sungguh mensifati akan para sahabat oleh Allah pada ayat yang lain dengan beberapa sifat. Ila an qala, sampai bahwa Allah berfirman, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalla dzalika, menunjukkan oleh yang demikian itu ayat yabtaguna fadlan, pada itu rezeki, min qaulihi subhanahu wa ta'ala annahum, bahwa mereka para sahabat mabtagau, tidaklah mencari oleh mereka, menuntut, mengharapkan oleh mereka, bima hamaluhu, dengan apa yang membawa oleh mereka akan minad dunia di dunia, walam yaqsudu bidzalika ila wajh Allah, dan walam yaqsidu, dan tidak berniat bertujuan oleh mereka dengan demikian dunia illa wajh Allah, kecuali ridho Allah al-karim wa fadlahul azim, dan anugerah Allah yang agung. Pokoknya mereka kalau udah rezeki ujungnya ridwana, ridho. Mereka nyari sahabat, ini bakal didongengin sahabat-sahabat Nabi semuanya atu-atu, tapi jangan malam ini kayaknya ya. Wa qala subhanahu wa fi ayatin ukhra, dan berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, fi buyutin, pada rumah-rumah, adinallahu an turfa'a, yang mengizinkan oleh Allah bahwa ditinggikan oleh rumah, wa yudhkaru fi asmu, dan disebutkan pada rumah itu akan nama Allah, yusabbihu lahu, bertasbih ia bagi Allah fiha, di rumah itu, bil ghudwi, pada pagi hari, wal asal, dan petang hari, rijal, yaitu laki-laki, la tulhihim tijarah, yang tidak melalaikan mereka oleh dagangannya, wala oleh perniagaannya, wala bai'un, dan tidak penjualannya, an dzikrillah, daripada ibadah kepada Allah. Tuh, dipuji sama Allah, rijalun la tulhihim tijarah, mereka dagang, tapi dagang bukan untuk dunia, tapi untuk ingat Allah. Mereka mereka syirah, mereka menjalani kekuasaan dan seterusnya, semuanya mencari ridho Allah. Walam yanfi anhumul asbab, dan tidak menafikan oleh Allah daripada sahabat akan sebab itu kerja itu, laku tijarah, ada tijarah begitu, tijarah, cuman mereka enggak membuat berniaganya lupa dengan Allah, jadi enggak asik dengan dunia, tetap konsentrasinya akhirat. Wala tijarah, dan tidak dagang, wala bai' wala syirah, tidak berjual, tidak membeli. Artinya falam yukhrijuhum anil bidhati ghinahu, maka tidak mengeluarkan akan mereka dari pujian oleh kayanya para sahabat. Walaupun sahabat kaya masih dipuji. Idza qam bi huquqi maulahum, ketika mereka menjalankan dengan hak-hak Tuhan mereka. Mana contohnya? Nah, itu Abdullah bin Utbah, Utsman bin Affan, Amr bin As, Abdul bin Auf. Nanti besok aja kita bakal hitungin duit-duit mereka. Di dalam kitab Hayatus Sholihin dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana duit-duit para sahabat, jumlah duitnya waktu mati berapa, supaya kita bisa nyontoh mereka. Begitu, duitnya berapa. Yang namanya Amr bin As, duitnya waktu mati 300 triliun. Dikit apa banyak? Nyontoh ini lah, gua memang udah takdir dari juga orang susah, disuruh nyontoh sahabat, nyontoh yang susah. Ini kayak begini nih, begitu.
Ntar nih kita bedah semua harta, tapi segini aja udah malam mau besok. Besok saya terangin tentang harta-harta para sahabat. Kalau bahasa kita, berapa dia? Ini bukan sekedar apa namanya PPATK, PPAT, itu yang pemeriksaan pejabat itu, iya PPATK lah, itu harta kaya para pejabat. Ini bakal dicatat nih, begitu. Kenapa? Kalau kita bukan jalan itu, agamanya kayak begini. Ini kayak begini nih, kaya enggak dilarang, yang dilarang pelit, yang dilarang kaya tidak dilarang, yang dilarang pelit, begitu, begitu, pelit. Al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Mukmin yang kaya lebih ditemani nama Allah dibanding mukmin yang kere walaupun dua-duanya bagus. Gitu. Kenapa? Karena bisa bantu masjid. Dari mana nih masjid yang dibangun? Kan orang kaya ya. Yang kalau orang sudah semua kagak ada masjid nantinya. Begitu. Yang punya duit kaya nggak dilarang, yang dilarang pelit. Begitu. Begitu. Masjid tidak mengapa, yang dilarang mengeluh.